Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Sajidah Putri SUDM Hum, yakni selaku dosen pengampu mata kuliah bahasa Arab di kelas 1A Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baiklah, pada kali ini saya akan memaparkan suatu materi pada mata kuliah bahasa Arab yang berjudulkan adat dan juga ma'dud, atau disebut adat ma'dud. Baiklah, sebelumnya, adapun tujuan daripada pembuatan video kali ini yakni sebagai pemenuhan ujian tengah semester pada kelas 1A Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, baiklah, langsung saja saya akan memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengenal lebih dalam tentang adat dan juga ma'dud, tentunya kita harus tahu dulu apa itu arti adat dan juga ma'dud. Secara etimologis, adat itu berarti bilangan, sedangkan ma'dud yakni yang dibilang ataupun yang dihitung. Kemudian, adat itu terbagi pada dua bagian. Yang pertama, adadul asli, yang kedua adadul tertib. Apakah itu adadul asli? Adadul asli ialah bilangan yang menunjukkan jumlah, sedangkan adadul tertib sebagai bagian kedua, yakni bilangan yang menunjukkan urutan. Nah, baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menggunakan atau menyebutkan bilangan dalam bahasa Arab. Pada kali ini saya akan membahas bilangan 1 sampai 10. Baiklah, kita mulai dengan bilangan 1 atau bilangan mufrad. Adat dan ma'dud itu sama halnya seperti na'at dan juga man'un. Apabila man'unnya muzakkar, maka na'atnya pun harus muzakkar. Apabila man'unnya mu'annas, maka na'atnya pun harus mu'annas. Dan lagi kedudukannya, man'un terdahulu di atas na'at. Nah, sama halnya juga seperti adat dan juga ma'dud. Apabila ma'dudnya muzakkar, maka adatnya juga muzakkar. Apabila ma'dudnya mu'annas, maka adatnya pun juga mu'annas. Kemudian kedudukannya ma'dud yakni terdahulu di atas adat. Contohnya, kita berikan sebuah contoh, yakni ja'a rajulun wahidun, telah datang oleh seorang laki-laki. Rajulun wahidun, rajulun di sana ialah sebagai ma'dud yang muzakkar. Nah, apabila ma'dudnya muzakkar rajulun, maka adatnya pun juga harus muzakkar, yakni wahidun. Ja'a rajulun wahidun, ma'dudnya muzakkar, maka adatnya pun juga harus muzakkar. Kemudian kedudukannya ma'dud terdahulu di atas adat. Begitu juga dengan misal-misal lainnya. Contoh, ra'aitu rajulan wahidan. Rajulan di sana sebagai ma'dud, wahidan di sana sebagai adat yang sama-sama muzakkar. Kemudian marartu bi rajulin wahidin. Rajulin di sana sebagai ma'dud, sedangkan wahidin di sana berkedudukan sebagai adat. Kemudian kita berikan lagi sebuah contoh yang mu'annas, yang perempuan. Ja'a imra'atun wahidatun. Imra'atun yakni sebagai ma'dud yang terdahulu di atas adat. Manakah adatnya? Ialah wahidatun. Imra'atun sebagai ma'dud itu merupakan mu'annas, perempuan, maka adatnya pun juga harus mu'annas. Nah, begitu juga pada misal-misal lainnya. Contoh, ra'aitu imra'atan wahidatan, marartu bi imra'atin wahidatin. Nah, kemudian kita langsung saja memasuki pemaparan tentang bilangan 2 ataupun bilangan musanna. Pada bilangan musanna, konsekuensinya
yakni sama seperti bilangan mufrad. Akan tetapi kalau untuk bilangan mufrad dia bermakna satu, sedangkan pada bilangan musanna dia bermakna dua. Apa saja konsekuensinya tadi? Yang pertama kali, kedudukan ma'dud terdahulu di atas adat. Kemudian apabila ma'dudnya muzakkar, adatnya pun juga harus muzakkar. Apakah contohnya? Kita berikan sebuah contoh. Ja'a rajulani isnani, telah datang oleh dua orang laki-laki. Rajulani isnani, rajulani di sana berkedudukan sebagai ma'dud yang muzakkar, lagi pula bermakna dua orang laki-laki. Rajulani, yang mana rajulani tersebut kedudukannya sebagai ma'dud terdahulu di atas adat. Manakah adanya? Isnani. Nah, jadi apabila ma'dudnya muzakkar, rajulani muzakkar yang musanna, maka adatnya pun juga harus muzakkar yang musanna, isnani. Nah, begitu juga pada misal-misal yang lainnya. Kemudian pada yang muannas, musanna yang muannas, kita berikan pada satu contoh. Ja'a imra'atani isnani, telah datang oleh dua orang perempuan. Imra'atani di sana berkedudukan sebagai ma'dud yang muannas, yang mana imra'atani sebagai ma'dud di sana yakni terdahulu posisinya di atas adat. Mana adatnya? Yakni isnatani. Ja'a imra'atani isnatani. Kemudian apabila ma'dudnya yakni muannas lagi musanna, maka adatnya pun juga demikian, harus muannas lagi juga musanna. Ja'a imra'atani isnatani. Nah, baiklah, langsung saja kita memasuki pada bilangan 3 sampai 10. Nah, pada bilangan 3 sampai 10 ini konsekuensinya sangat berbeda sekali dengan bilangan 1 dengan 2. Lalu bagaimanakah pada bilangan 3 sampai 10? Yang pertama kali itu bilangan ketiga sampai 10, kedudukannya itu adat dahulu baru ma'dud. Dalam arti kata, adat terdahulu di atas ma'dud. Berbeda dengan bilangan 1 dan 2. Kalau bilangan 1 dan 2 yakni sebaliknya, ma'dud dahulu baru adat. Nah, kalau untuk bilangan 3 sampai 10, adat dahulu kemudian baru ma'dud. Dan lagi pada bilangan 3 sampai 10, apabila adatnya muzakkar, maka ma'dudnya harus muannas. Apabila adatnya muannas, maka ma'dudnya harus muzakkar, yakni bertentangan antara adat dan juga ma'dudnya, yakni muzakkar muannas, muannas muzakkar, bertentangan. Berbeda halnya dengan bilangan 1 dan juga bilangan 2. Kemudian pada bilangan 3 sampai 10, ma'dudnya itu harus berbentuk jamak. Harus berbentuk jamak. Dan juga harus dimajrurkan. Nah, bagaimana kan contohnya? Kita berikan sebuah contoh. Salah satu rijalin. 3 orang laki-laki. Salah satu di sana sebagai adat yang muannas, yang mana posisi adat tersebut terdahulu di atas ma'dud. Mana ma'dudnya? Rijalin. Rijalin di situ ialah posisinya sebagai ma'dud. Nah, apabila adatnya itu muannas, salah satu muannas, maka ma'dudnya rijalin itu muzakkar. Nah, begitulah pada bilangan jamak. Kemudian ma'dud pada bilangan 3 sampai 10 itu harus berbentuk jamak. Rijalin adalah berbentuk jamak, yang mana rijalin merupakan jamak taksir daripada rajulun sebagai isim mufrad. Rajulun isim mufrad, sedangkan rijalin ialah jamak taksir. Begitu juga pada bilangan
arba'atu rijalin, khamsatu rijalin, sittatu rijalin, sab'atu rijalin, sampailah 10 hingga asyratu rijalin. Lalu kita berikan contoh lagi pada bilangan jamak. Contohnya sab'a samawati. Sab'a samawati. Sab'a di sana kedudukannya sebagai adat. Adat yang terdahulu di atas ma'dud, yang mana adat tersebut ialah berbentuk muzakkar. Apabila adatnya muzakkar pada bilangan jamak, bilangan 3 sampai 10, maka ma'dudnya itu harus muannas. Sab'a muzakkar, sedangkan samawat ialah muannas, bertentangan. Sab'a samawati, bertentangan, berbentuk antara muzakkar dan juga muannas. Kemudian untuk ma'dudnya itu harus berbentuk jamak. Samawati itu ialah jamak. Jamak apakah itu? Jamak muannatsis salim. Apakah isi mufradnya? Apakah mufradnya? Yakni dari kata samaun atau kata samawun. Dan juga banyak sekali misalnya di dalam Al-Qur'an. Nah, baiklah sampai di sini. Adapun kesimpulannya dari pemaparan materi saya pada hari ini yang berjudulkan adat dan ma'dud, kita simpulkan adat berarti bilangan, ma'dud berarti yang dibilang, kemudian adat terbagi dua, ada kalanya adat asli, ada kalanya adat tertib, yang mana penjelasannya sudah dijelaskan pada awal video tadi. Kemudian untuk bilangan mufrad, bilangan 1 yakni ma'dud terdahulu di atas adat, dan antara ma'dud dan adat itu harus mempunyai kesesuaian, muzakkar sama muzakkar, muannas dan juga sama muannas. Begitu juga untuk bilangan 2 yakni bilangan musanna, yakni konsekuensinya sama pada bilangan 1, pada bilangan mufrad. Apakah tadi sudah saya sebutkan, yakni ma'dud terdahulu di atas adat, kemudian antara ma'dud dan adat itu harus sesuai, sama-sama muzakkar, sama-sama muannas. Nah, untuk bilangan 3 sampai 10 itu konsekuensinya yang pertama kali kedudukan adat terdahulu di atas ma'dud, berbeda dengan pada bilangan 1 dan 2. Kemudian apabila adatnya muzakkar, maka ma'dudnya muannas. Apabila adatnya muannas, maka ma'dudnya muzakkar. Dalam artian antara adat dan juga ma'dud itu berbeda, bertentangan. Kemudian ditambahkan lagi pada bilangan 3 sampai 10, pada ma'dudnya itu harus berbentuk jamak. Ma'dudnya harus berbentuk jamak. Contohnya tadi sudah saya jelaskan, sab'atu rijalin, 7 orang laki-laki. Rijalin ialah jamak taksir daripada rajulun, sedangkan rajulun ialah isim mufradnya. Kemudian untuk ma'dudnya pada bilangan 3 sampai 10 itu harus dimajrurkan, harus dijarkan. Nah, baiklah sampai di sini pemaparan materi dari saya sebagai pemenuhan ujian tengah semester pada mata kuliah Bahasa Arab di kelas 1A Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, tahun ajaran 2020-2021. Lebih dan kurangnya saya minta maaf atas kekurangan dalam pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.